Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Aprilia Indah Pangestu, NPM 1810103091 dari K3 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review artikel saya yang terakhir atau yang kelima pada mata kuliah seminar SDM ini. Artikel ini ditulis oleh Nico Martins dan Hester Nyaber dan dipublikasikan pada tahun 2018. Nah, judul dari artikel atau penelitian ini yaitu pengaruh waktu pada keterlibatan karyawan atau keterikatan karyawan di lingkungan bisnis Afrika Selatan. Judul jurnal yaitu International Journal of Productivity and Performance Management tahun 2018, volume 67 nomor 9 halaman 1682 sampai 1702. Kemudian latar belakang atau hal-hal yang menjadi dasar dari penelitian tersebut yaitu adanya peningkatan stres kerja yang dialami oleh karyawan perlu menjadi perhatian lebih bagi perusahaan. Peran kepemimpinan serta manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi stres kerja dengan cara menciptakan lingkungan yang dapat memelihara kesejahteraan kerja. Selain itu, cara yang dapat dilakukan untuk menghindari stres kerja yaitu menciptakan lingkungan yang mendorong keterlibatan karyawan. Lingkungan yang kondusif untuk mendukung keterlibatan dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi psikologis mengenai kebermaknaan, keamanan, dan ketersediaan. Kebermaknaan mengacu pada perasaan karyawan mengenai berbagai hal penting yang dapat membawa diri karyawan atau diri mereka ke tempat kerja, seperti imbalan yang diterima setelah melakukan pekerjaan. Keselamatan mengacu pada seberapa aman mereka dalam membawa diri ke tempat kerja tanpa memiliki rasa takut terhadap konsekuensi negatif, dan ketersediaan mengacu pada tersedianya karyawan atau ketersediaan karyawan untuk membawa diri mereka ke tempat kerja. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu yang pertama, apakah tingkat keterlibatan karyawan berubah selama 3 tahun sesuai PDB Afrika Selatan? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat keterlibatan antara berbagai kelompok demografis selama tahun terakhir penelitian? Sehingga tujuan penelitian yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, untuk menentukan apakah tingkat keterlibatan karyawan berubah selama 3 tahun sesuai dengan PDB Afrika Selatan. Yang kedua, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat keterlibatan karyawan dengan berbagai kelompok demografis selama 3 tahun terakhir penelitian. Kemudian variabel yang digunakan yaitu terdapat variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen terdiri dari komitmen organisasi sebagai X1, strategi implementasi organisasi sebagai X2, dan orientasi organisasi sebagai X3, serta keterlibatan karyawan sebagai variabel Y. Untuk populasi dan sampel yaitu populasi dalam penelitian tersebut adalah seluruh pekerja di Afrika Selatan secara umum dengan sampel diambil dari lembaga pemerintah dan berbagai sektor bisnis sebanyak 285.000 dari berbagai industri yang menyediakan pekerjaan, yang mana mencerminkan populasi pekerja di Afrika Selatan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu data diperoleh melalui kuesioner online, dan peserta akan menerima email pribadi atau email secara individu mengenai tujuan penyelidikan atau tujuan penelitian. Nah, pertanyaan dalam penelitian diuji dengan ANOVA satu arah menggunakan uji Jeff post hoc untuk pertanyaan pertama serta analisis varian univariat atau ANOVA dan multivariat atau MANOVA untuk pertanyaan kedua. Selain itu, digunakan juga SPSS sebagai alat analisis statistik. Hasil dari berbagai pengujian yang telah dilakukan, yang pertama hasil dari statistik deskriptif yaitu secara umum presentase partisipasi per kelompok demografis sangat konsisten selama 3 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyak responden menempati posisi eksekutif, senior, dan manajer pada organisasi masing-masing. Pemisah antara laki-laki dan perempuan hampir sama seperti yang tercermin dalam populasi umum.
Sehingga untuk memastikan bahwa data cocok dengan model ANOVA satu arah, asumsi tersebut diuji untuk menentukan normalitas. Pengujian data menunjukkan bahwa data miring ke kiri, artinya menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya terdapat 14 outlier ekstrim dengan jumlah lebih dari 1,16. Hal tersebut menunjukkan bahwa outlier tidak akan berdampak pada ukuran sampel yang jumlahnya lebih dari 9.000, sehingga pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak menjadi masalah dalam sampel tersebut. Kemudian hasil dari statistik inferensial yaitu komitmen organisasi, strategi implementasi organisasi, dan orientasi organisasi secara signifikan lebih positif pada tahun 2015 apabila dibandingkan pada tahun 2013. Rata-rata keseluruhan dari seluruh dimensi lain menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan yang tinggi namun secara signifikan tidak lebih tinggi. Hal tersebut, selain itu, hasil menunjukkan bahwa manajemen puncak merupakan pihak yang paling terlibat dalam organisasi selama 3 tahun studi. Hasil lain menunjukkan bahwa karyawan yang lahir tahun 1978 dan tahun 2000 atau masuk dalam generasi Y secara keseluruhan merupakan generasi yang paling terlibat serta secara signifikan lebih terlibat daripada generasi lainnya. Hasil lain menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki masa kerja 0-1 tahun merupakan kelompok yang paling terlibat dalam strategi implementasi organisasi serta memiliki efektivitas tugas-tugas manajerial, dan kelompok dengan pengalaman kerja 10 tahun secara signifikan lebih terlibat dalam dimensi kepuasan organisasi. Kelompok dengan kualifikasi pasca sarjana secara signifikan lebih terlibat dalam dimensi strategi dan implementasi organisasi. Nah, perbedaan yang signifikan antara kelompok jenis kelamin ditampilkan dalam 3 dimensi, yaitu kepuasan organisasi, efektivitas tugas manajerial, dan komitmen organisasi. Di antara ketiga dimensi tersebut, laki-laki secara signifikan lebih terlibat. Kesimpulan yang dapat ditarik atau yang dapat diambil setelah melakukan berbagai pengujian yaitu tingkat keterlibatan karyawan meningkat selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Hal tersebut mungkin karena adanya komitmen yang lebih besar dari karyawan terhadap pekerjaannya saat itu akibat dari lingkungan ekonomi yang tidak menguntungkan, di mana hal tersebut menimbulkan kesulitan untuk menemukan pekerjaan alternatif. Nah, alasan lain mungkin adanya sifat longitudinal penelitian yang menciptakan kepekaan terhadap konstruk, profil responden, atau banyak peserta manajerial dan orang-orang dengan kualifikasi pasca sarjana serta masa kerja atau memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun yang menjadi lebih terlibat. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut terlibat, namun kelompok manajemen mungkin tidak memiliki keterlibatan pada tingkat pekerjaan yang lebih rendah. Mungkin terdapat berbagai alasan seperti kualitas kepemimpinan. Hal tersebut menurut Poisat pada tahun 2014, dan keterlibatan yang tidak menandai dari memegang jabatan pada posisi hierarkis yang lebih rendah dalam pembentukan strategi, di mana diperparah dengan kompensasi yang tidak memadai bagi karyawan, menurut Anstey pada tahun 2013. Nah, berikut merupakan referensi atau daftar pustaka dari artikel atau penelitian tersebut. Cukup sekian hasil dari pemaparan review artikel ini. Apabila terdapat kesalahan dalam isi dari review artikel serta terdapat kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih.